dari YouTube channel. Hari ini aku ada di Air Medica Clinic. Dan kalian tahu ya dari episode sebelumnya kalau Air Medica Clinic sekarang pindah nih ke gedung depannya. Jadi tadinya di belakang, sekarang di depan. Nah, aku baru kali ini berkunjung ke klinik baru. Jadinya sekalian mau treatment deh sambil lihat-lihat kliniknya. Yuk kita ke. Soal alat kelamin wanita. Waktu itu kita pernah bahas ya soal alat kelamin pria, dan sekarang waktunya kalian para wanita untuk ikut bareng aku nih nanya-nanya sama Dokter Revla tentang alat kelamin wanita atau Miss V. Dan sekarang aku mau treatment dulu nih. Miss V aku diapain ya kira-kira? Jadi ikutin sama-sama. Hai. Dokternya ada ya. Jadi gimana nih dok, udah selesai periksa aku, terus gimana kondisi si vagina aku nih dan alat kelamin perempuan yang kalau kita bilang itu Miss V ya. Kemarin kita bahas Mr. P, sekarang bahasnya si Miss V. Gimana kondisinya Miss V aku dok? Kirain mau bilang Miss V kan sudah bisa. Jadi agak ini dok. Iya ya. Oke sih, oke, bersih, nggak ada apa-apa, aman. Oke, aman ya. Aman. Jadi nggak ada. Sebenarnya ini kalau aku boleh tanya nih dok, sebenarnya kalau alat kelamin perempuan sendiri secara normal, tampakan normalnya tuh kayak gimana sih dok? Harus seperti apa? Jadi mungkin di luar pengen tahu. Dari penampakan luarnya? Oke, kalau penampakan luarnya kita lihat dari estetikanya dulu atau mau lihat dari kesehatannya? Estetikanya kalau dulu. Estetika dulu memang bagusnya warnanya itu dia nggak terlalu jomplang sama warna kulit kita yang bukan yang tertutup ya, yang terbuka. Kemudian halus. Nah terus nggak ada kayak bisul-bisul atau apa, biasanya kalau cukuran atau waxing kan suka ada bisul-bisul. Nah itu kalau bicara yang penampakan. Oke. Kalau bahas kesehatannya? Kalau yang bahas kesehatan mungkin kalau perempuan itu kita lebih ke ada keputihan atau enggak, terus ada kayak daging tumbuh atau enggak gitu, atau ada luka yang enggak nyeri dan enggak gatel atau enggak. Nah, keputihan sendiri yang normalnya itu seperti apa? Tadi punya aku tuh keputihannya gimana? Karena aku lagi keputihan banget nih dok. Kalau tadi sih masih cukup normal. Jadi kalau keputihan yang normal itu dia itu sedikit jumlahnya, warnanya itu bening, terus nggak bau dan nggak ada gatel atau nyeri pada saat berhubungan. Tapi kalau misalkan dia sudah berubah, misalkan nih warnanya sudah berubah, tapi itu biasa nih, aku kan ada yang gitu dok. Aku biasa kok warnanya memang agak keputihan, tapi nanti hilang, itu nggak apa-apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Salah satu dari itu berarti sudah ada kelainan dan harus diperiksa dan diobati. Itu kalau daging tumbuh tadi kita bahas sedikit. Kalau daging tumbuh itu bisa ada di area mana? Gitu? Area daerah luar kulitnya dan bisa juga di daerah Miss V yang bagian dalam. Gitu. Jadi itu ada dua juga. Dia ada yang infeksi menular seksual, ada juga yang memang daging tumbuh beneran yang kayak di muka. Yang sprutum kalau orang-orang bilang. Iya. Tapi dia adanya di daerah Miss V-nya. Tapi itu nggak bahaya. Itu nggak bahaya, kecuali yang infeksi menular seksual itu kutil kelamin. Oh, jadi perempuan pun bisa banget, dan justru lebih berbahaya kalau pada perempuan karena bisa jadi kanker serviks. 90%. Jadi ya? Dan itu harus diperiksanya sendiri, manual sendiri, bisa dilihat, bisa dikacain gitu loh dok. Boleh ya? Nggak apa-apa. Boleh. Oh, jadi kalau misalkan ada permasalahan dengan daerah Miss V, apapun itu yang tampakannya mencurigakan, harusnya segera diperiksakan ya dok ya. Benar. Juga termasuk kalau misalkan ada kayak tukak gitu, kayak luka, tapi dia nggak ada rasa, nggak nyeri, terus juga nggak gatel, terus dia hilang sendiri dalam 6 minggu, nah itu bisa ke arah sifilis. Si raja singa, sama kayak cowok, cuman ya ini di kelamin perempuan. Itu terjadi karena infeksi menular seksual. Gitu. Jadi berhubungan seksual ditularkan sama pasangan seksualnya. Oh ya ampun, jadi nggak cuma laki-laki yang harus peduli sama alat kelaminnya, tetapi kalau perempuan malah udah dari tampakan luarnya udah kelihatan banget ya. Dan perempuan itu agak kurang enaknya. Kayak laki-laki dia kan kemarin kita udah bahas yang masalah infeksi gonore. Kalau laki-laki itu begitu berhubungan dalam 1 minggu, kalau dia berhubungan dengan pasangan seksual yang ada gonorenya, nanti dia langsung kelihatan tuh dalam 1 minggu dia jadi kencing nanah. Nah sedangkan kalau perempuan dia tanpa gejala.
Jadi iya nggak ada terasa, gejala, nggak terasa. sakit, nggak perih, Keputihannya biasa aja, tapi kalau dia sudah lama tidak diobati, itu biasanya keputihannya warnanya kuning kehijauan. Gitu, kehijauan kayak kayak kalau kita pilek flu. ingus, hijau Ya, oh, gitu, berlendir. dan itu keluar dari situ. Yes. Nah kalau membersihinnya secara normal harus dibersihkan seperti apa? Boleh nggak kalau misalkan dulu pernah dikasih tahu dicongkel aja, dicolok, Nggak boleh. dibersihkan? Jangan, nggak boleh. Jadi kalau mau datangnya ke dokter, boleh ke dokter umum juga ngerjain gitu ya, dokter spesialis kulit ngerjain, dokter obgyn kandungan pun juga ngerjain. Itu biasanya kita irigasi, jadi pakai NaCl cairan infus itu, nah itu nanti diirigasi, dibersihin. Di sini bisa ya dok ya? Bisa. Oke, jadi aku akan lakukan itu gimana kalau secepatnya? Boleh. Sekarang? Oke. Ya udah, nanti aku akan treatment dulu dan kita akan ketemu lagi sama dokter Refla di part selanjutnya. Dadah.